Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Mila Nabila 99. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Aku bakal ambil 5 kartu ya. Adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini, Senin ya, 21 Maret tahun 2022 ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. 1 2 3 4 5. Silakan pilih yang mana. Ingat ya, ini pembacaan umum. Di sini aku tarik energi untuk banyak orang. Ini energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda kelahirannya ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan manusia itu sendiri serta perbedaan tingkat karma, teman-teman ya. Makanya harus hati-hati ya kalau berbicara, harus hati-hati kalau bersikap ya, jangan menyakiti manusia yang lain ya, karena karma itu yang menghambat rezeki kita ya, karma itu yang menghambat doa kita, teman-teman. Harusnya di usia ini kita sudah jadi orang kaya. Ya harusnya di usia 30 tahun udah kaya, teman-teman. Tapi 30 tahun masih terseok-seok, teman-teman ya. Mungkin pernah nyakiti orang ya, gitu. Makanya hati-hati. Memang rezeki orang itu beda-beda ya, teman-teman. Ada rezeki yang dari Allah tuh memang besar. Yang saya katakan tadi, perbedaan manusia itu sendiri. Dari fisik aja ada, gambaran orang kaya ada ya. Gambaran orang yang rezekinya besar ada. Di Al-Qur'an ada itu. Nah, kalau kamu bertanya sama saya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Kenapa kok si A rezekinya kecil, si B rezekinya besar? Kenapa? Kok apa Allah nggak adil? Kenapa kok nggak dibesarkan semua? Jadi gini ya, yang saya pelajari di Al-Qur'an ya, dari guru saya gitu ya. Kalau orang kaya ya, orang yang gampang rezekinya, orang kaya itu biasanya hatinya mulia, teman-teman ya. Hatinya mulia. Orang cantik, orang ganteng itu hatinya mulia, tapi yang benar-benar cantik dari Allah ya, bukan hasil operasi. Benar-benar ganteng dari Allah, bukan hasil operasi. Kan zaman sekarang udah banyak filler, udah banyak operasi. Itu beda lagi, bukan yang dari Allah ya. Nah, maksudnya kaya itu dari Allah itu maksudnya rezeki yang halal. Jadi bukan menipu orang ya, bukan 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 dengan cara hal-hal yang ini ya. Nah, kita kan nggak tahu ya, orang kadang melihat orang kaya itu, nah itu pekerjaannya gimana, apakah halal apa tidak. Nah, ini yang halal ya, yang tidak menyakiti orang gitu loh, yang tidak membunuh orang lah gitu, teman-teman. Kenapa? Kenapa kok ada rezeki kecil, ada rezeki besar? Karena begini ya, di Al-Qur'an yang saya pelajari ke guru saya ya, almarhum guru saya gini, teman-teman. Karena orang yang rezekinya kecil itu kenapa kok dikecilkan? Karena hatinya, teman-teman, hatinya kurang baik ya. Hatinya kurang baik dia. Ya, nah, orang yang rezekinya besar itu karena hatinya mulia, hatinya baik. Makanya orang ganteng, orang cantik, ya, orang kaya itu hatinya bagus, teman-teman. Itu yang benar-benar kaya dari Allah, bukan menipu gitu, bukan ya. Nah, orang cantik tuh yang benar-benar cantik dari Allah, bukan bukan operasi, bukan, yang dari Allah itu loh. Nah, itu orang mulia. Kenapa? Karena dia dikasih cantik itu, dikasih ganteng ya, dia kuat ya. Walaupun wajahnya ganteng, walaupun wajahnya cantik, nggak zina, ya, menjauhi zina, teman-teman. Walaupun wajahnya cantik, nggak akan sombong, nggak akan menghina fisiknya orang yang di bawahnya. Makanya dia diciptakan cantik. Nah, sedangkan yang kurang cantik itu biasanya hatinya juga kurang cantik, teman-teman. Nah, kenapa dia kok tidak dicantikkan? Seandainya dia dicantikkan ya, dia akan bisa menghina orang. Ya, dia akan bisa menghina. Nah, sama yang kurang bagus rezekinya. Seandainya dia dianugerahi rezeki yang besar, dia akan jatuh ke neraka. Kenapa? Bisa membunuh orang. Jadi mentang-mentang punya uang ya, teman-teman ya, mentang-mentang punya uang, dia akan bunuh orang ya, pakai pembunuh bayaran. Nah, gitu, teman-teman. Di Al-Qur'an seperti itu ya. Makanya orang kaya tuh orang mulia hatinya. Makanya jarang ya orang kaya itu kan, ya kan? Ya karena yang memang ahli sorga tuh sedikit gitu loh ya kan. Ahli sorga tuh sedikit, makanya jarang. Itu yang kaya kaya asli loh ya, bukan kaya menipu. Nah, itu begitu, teman-teman. Makanya itulah yang aku tadi, perbedaan manusia itu sendiri. Jadi memang sudah ada dari Allah tingkat rezeki itu gitu loh, teman-teman. Nah, ya, dan juga perbedaan tingkat karma, teman-teman, gitu.
ya, perbedaan tingkat karma. Nah, itu berbeda-beda. Nah, ini general reading ya. Kalaupun energi kamu ketarik di sini, itu kecil sekali yang ketarik, teman-teman ya. Jadi kalau semisal tidak cocok ya, jangan dipaksa untuk cocok. Kalau kamu penasaran dengan energi kamu sendiri, mending kamu konsultasi sama saya. Jadi contoh ya, tidak semua orang yang pilih nomor satu ini pernah membunuh. Tidak semua yang pilih nomor satu ini pernah aborsi. Pokoknya gitulah, nggak semuanya ya. Tidak semua orang yang pilih nomor satu ini mulutnya pernah menghina orang, pernah merendahkan orang. Kalau ada orang kaya, iri ya. Kalau ada orang cantik, iri. Nggak semuanya seperti itu ya teman-teman. Gitu ya. Kalau ada orang lebih ganteng dari dia, iri. Lebih cantik dari dia, iri ya. Lebih kaya dari dia, sukses, iri. Kan manusia itu kebanyakan suka kalau kita jelek ya. Wajah kita jelek dan kita miskin. Nah, itu mereka suka. Nggak ada manusia itu senang melihat kita kaya. Nggak ada, jarang ya. Itu orang yang benar-benar mulia, yang bagus ya, kayak gitu ya. Orang melihat orang lain tuh cantik, itu jarang ya. Jarang teman-teman ya, kebanyakan orang tuh menghina teman-teman ya. Jarang ada orang ganteng itu disuka, jarang ya. Kebanyakan dibenci teman-teman ya, dibenci. Ini pokoknya benci sama orang ganteng, benci sama orang cantik ya, benci sama orang kaya. Nah, karena orang-orang itu menginginkan orang lain jelek ya, menginginkan orang lain miskin. Nah, itu jadi kebanyakan orang itu nggak suka sama keberhasilan kita, sukanya kita jatuh. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, nggak semua orang seperti itu. Jadi tingkat karma beda-beda gitu loh ya. Paham ya maksudnya aku ya? Nah, kalau nggak cocok, jangan dipaksa untuk cocok makanya ya. Ini general reading ya. Oke. Kalau ada energi negatif, berdoa sama Allah semoga tidak kejadian. Nah ya, oke, nomor 1, adakah doa kamu dikabulkan oleh Allah di hari ini? Belum ya, belum ada doa dikabulkan. Kamu di sini teman-teman disuruh hati-hati karena ada seseorang yang akan berbohong kepada kamu di hari ini ya. Kebohongan tuh macam-macam ya, bisa dalam hal asmara, bisa di tempat kamu berkarir, atau rekan bisnis kamu, atau siapa ya, ada yang berbohong di hari ini. Oke, dan ada seseorang yang ingin memanfaatkan kamu ya. Jadi kamu harus hati-hati ya. Fitnah juga masuk ini, fitnah gitu ya. Oke, nomor 2, adakah doa kamu yang dikabulkan? Ya, di sini akan ada kestabilan ya. Ini berbicara mengenai stabilitas ya. Ini kestabilan, ini stabil dalam hal asmara, bisa mencakup segala aspek ya. Stabil dalam hal asmara, stabil dalam hal keuangan, stabil dalam hal karir, stabil dalam hal bisnis, teman-teman ya. Ini berbicara kestabilan. Jadi itu loh ya, stabil. Atau di sini kalau rezeki, akan ada rezeki di hari ini. Atau di sini akan ada seseorang yang mengajak kamu menikah, teman-teman ya, gitu. Kalaupun tidak menikah, asmara kamu stabil gitu ya. Silakan dikondisikan, nah kestabilan ini yang mana? Apakah yang asmara, apakah karir gitu. Yang pasti ini mencakup segala aspek. Silakan dikondisikan sesuai yang kamu alami ya, aspek apa yang kamu alami. Jadi di sini ada doa dikabulkan mengenai kestabilan ya. Oke, nomor 3, adakah doa kamu dikabulkan? Belum ya. Kamu masih kamu ada masalah di sini ya, yang saya lihat, yang membuat pikiran kamu khawatir berlebih ya. Ada kekhawatiran yang berlebih di pikiran kamu ya. Ini belum ya. Nomor 4, adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Kita lihat ya. Ada Knight of Pentacles, ini juga belum. Jadi kamu di sini, ini merupakan saran dari Sang Maha Kuasa bahwa kamu disuruh hati-hati ya. Disuruh hati-hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan saran ya. Karena kalau kamu tidak hati-hati, akan ada bahaya di hari ini ya. Ini hati-hati dalam segala hal ya. Hati-hati kepada pasangan kamu ya. Hati-hati di tempat kerja kamu ya. Hati-hati dalam berbisnis kamunya. Hati-hati menggunakan keuangan. Hati-hati lah pokoknya. Hati-hati sama orang-orang di sekitar kamu ya, karena ada yang kurang baik kepada kamu di hari ini. Jadi kalau kamu nggak hati-hati, ini akan bahaya gitu ya. Nomor 5, adakah doa kamu yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Page of Cup di sini, iya. Di sini akan kedatangan seseorang yang kamu harapkan. Sekali lagi, ya, di sini ada doa yang dikabulkan, yaitu akan kedatangan seseorang yang kamu harapkan di sini. Contoh misalnya ya, kamu seorang marketing ya, kamu ingin calon klien kamu datang ke perusahaan kamu. Karena dia orang sibuk, teman-teman, selama ini janji-janji aja, tapi
tapi nggak pernah ketemu. Nah, hari ini ada potensi ketemu ya. Jadi kamu di hari ini bisa membicarakan proyek perusahaan kamu. Karena memang selama ini kamu impi-impikan dia datang ke perusahaan kamu, ya, teman-teman ya. Atau di sini orang yang kamu cinta ya, dia datang ke tempat kamu gitu ya. Orang yang kamu sayang, pasangan kamu gitu, akan datang di sini ya. Page of Cup ini juga mengartikan ini apa? Rezeki ya. Tapi sih kalaupun ada rezeki kecil sih rezekinya ya. Itu sih. Terus Page of Cup ini juga mengartikan ternyata orang yang kamu suka dia juga suka sama kamu ya. Page of Cup itu, oke? Jadi di sini 1 2 3 4 5 yang ada doa dikabulkan nomor 2 dan nomor 5 ya, 2 dan 5. Untuk 1 3 4 sabar aja dulu ya. Lagian nggak mungkin kok manusia itu tiap hari doanya langsung dikabulkan, nggak mungkin ya. Pasti diuji dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang penting kamu jangan menanam karma buruk, saran dari saya. Yang namanya hidup itu pasti kita melewati lika-liku, tapi cukup lika-liku itu karena ujian dari Allah, bukan lika-liku karena karma ya. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, sikap kita, jangan menyakiti orang lain gitu ya. Ya, jangan iri sama orang lain juga ya, jangan dengki sama orang lain juga gitu. Nggak perlu. Kalau kita gagal, berarti ada yang salah dengan kita. Kenapa? Karena mereka sama dengan kita gitu loh. Mereka dikasih otak, dikasih akal, organ-organ tubuh sama dengan kita. Kenapa kamu kok gagal? Nah, itu kesalahan kita sendiri kalau kita gagal gitu loh. Karena nggak ada yang berbeda ya. Ya, teman-teman, dan nasib kita itu akan berubah tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau berusaha untuk mengubahnya, ya nggak akan naik-naik kamunya. Kalau kamu banyak tidur, banyak leyeh-leyeh, banyak santai ya. Terus kamu menginginkan naik ya nggak bisa gitu. Mereka yang naik itu mereka usaha, teman-teman ya, kerja keras gitu. Jadi jangan mudah iri karena orang yang sukses itu mereka nggak diam gitu. Jadi kalau kita gagal ya kesalahan kita sendiri gitu loh ya. Makanya nggak perlu iri, tapi kesalahan kita sendiri karena nggak ada yang beda dengan mereka yang orang sukses gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi jangan sekali-kali tanam karma buruk karena itu menghambat ya, menghambat doa kamu, menghambat rezeki kamu gitu loh ya. Oke, itu aja. Thank you sekali lagi. Kalau kamu mau konsultasi sama saya silahkan cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.